Saya Bu Reni Dwi Wardani, CGP angkatan 11 ya. Di sini saya ingin share sedikit ya tentang pemetaan aset. Bahwa di modul 3.3 ini saya ingin mencoba untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua mengenai apa itu aset yang dimiliki oleh kita, sehingga kedepannya dengan adanya aset ini ya nanti kita bisa memaksimalkan yang kita punya, sehingga harapan kedepannya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu ada pemetaannya, ada 7 aset, yaitu ada modal manusia, ada aset sosial, ada aset fisik, ada aset finansial, ada aset politik, ada aset agama dan budaya, dan juga ada aset alam dan lingkungan. Kepala sekolah ya, kita punya aset yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah di sini yaitu aset yang dia miliki adalah kompetensi dalam manajerial, gitu ya, dedikasinya untuk mendukung dan memajukan visi misi sekolah. Yang kedua adalah guru dan tenaga pendidikan. Ya, untuk guru dan tenaga pendidikan itu aset yang kita miliki adalah kualifikasi sarjana S1, ya, terus di sini memiliki sertifikat pendidik. Terus di sini juga memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Yang kedua, yang aset yang kita miliki adalah murid, ya Bapak Ibu, murid yang bisa mengembangkan keterampilan diri ya dengan kemampuan berpikir, bertanya, dan berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah komite sekolah. Komite sekolah ini adalah mendukung kegiatan sekolah. Terus ada pengawas sekolah dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Ya. Terus sekarang adalah aset sosial Bapak Ibu Guru ya. Tadi aset manusia, sekarang aset sosial. Untuk aset sosial yang kita miliki di sekolah kita itu adalah kombel, atau kombel komunitas belajar. Kita memiliki kombel. Terus yang kedua adalah komunitas KKG, MGMP ya, dan komunitas yang berada di dalam luar sekolah. Terus ada PGRI, kita memiliki komunitas PGRI Bapak Ibu. Ya, yang keempat ya, kita memiliki modal atau aset di sini yang berhubungan dengan kepolisian ya, karena kita sering bekerja sama dengan kepolisian ya untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung sekolah. Yang kelima itu adalah puskesmas ya, puskesmas itu juga kita sering bekerja sama dengan mereka ya untuk mendukung kegiatan-kegiatan anak, donor darah dan sebagainya. Yang ketiga adalah aset fisik ya Bapak Ibu. Aset fisik itu adalah aset yang kita punyai ya, yang berbentuk, yang mempunyai bentuk ya, itu adalah aspek fisik yang kita miliki. Aspek fisik yang sudah kita miliki itu antara lain adalah ruang kelas ya, ini untuk pembelajaran. Terus ada musola gitu ya. Terus ada musola untuk kegiatan ibadah anak-anak. Terus ada lab komputer, lab fisika, kimia. Terus ada ruang UKS. Terus ada perpustakaan untuk kegiatan anak-anak membaca dan sebagainya. Terus ada ruang OSIS. Terus ada ruang guru nih Bapak Ibu. Terus ada ruang TU seperti itu. Terus untuk yang berbentuk infrastruktur ya, yang sudah kita punya itu adalah LCD di setiap kelas, wifi, listrik, dan juga sanitasi. Sekarang untuk modal finansial Bapak Ibu, aset finansial yang dimiliki oleh SMA Negeri 16 itu antara lain berupa dana BOS ya, dana BOS dan juga BOP. Ya, ini BOS dan BOP ini dilaksanakan untuk kegiatan semuanya yang berhubungan dengan pengembangan sekolah. Jadi kita memakai BOP dan BOS. Sekarang modal politik nih Bapak Ibu, modal politik itu adalah aset yang dimiliki sekolah yang berhubungan dengan politik. Politik di sini adalah kebijaksanaan untuk memajukan sekolah. Antara lain modal politik yang kita punya adalah kepala sekolah, itu adalah sebagai penentu kebijaksanaan. Terus di sini pemerintah, di sini Capdin ya, Capdin 1, di mana Capdin 1 ini juga sebagai penentu untuk kebijaksanaan sekolah. Dan di sini adalah kepedulian anggota legislatif
biasanya itu lewat bantuan-bantuan beasiswa gitu, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Kita punya aset yang bernama modal budaya dan agama Bapak Ibu. Yaitu yang pertama kita punya majelis taklim nih Bapak Ibu di musola kita. Terus yang kedua kita punya ekstra seperti ekstra seni tari, seni karawitan, ekstra pranoto coro gitu. Terus di sini juga ada kegiatan ibadah setiap hari ya, atau di sini setiap duhur ada kegiatan ibadah duhur bersama. Itu adalah modal atau aset agama dan budaya yang sudah kita miliki. Terus untuk modal lingkungan atau alam ya, bagaimana kita ketahui bahwa SMA Negeri 16 itu memiliki lingkungan yang asri ya Bapak Ibu, di mana salah satunya adalah yang pertama itu adalah perkebunan karet ya. Perkebunan karet ini termasuk salah satu aset yang kita miliki gitu ya, di mana untuk perkebunan karet ini bisa mendukung untuk pembelajaran. Yang kedua itu adalah sungai dekat sekolahan ya Bapak Ibu ini ya. Sungai dekat sekolahan ini juga bisa kita manfaatkan ya untuk pembelajaran atau untuk aktivitas atau untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa. Terus yang ketiga itu adalah halaman dan lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Terus yang keempat itu kita punya yang namanya Taman Adiwiyata. Itu juga aset yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kalau mungkin di bahasa Jawa itu seperti kita misalkan berkarya wisata di lingkungan sekitar, membuat keburitan atau membuat lingkungan sekitar, membuat keburitan atau membuat berita dan sebagainya. Bisa anak-anak itu bisa memanfaatkan aset sekolahan. Terus kesimpulannya adalah pemimpin pembelajaran masa depan akan selalu berpikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pengembangan aset berikutnya itu untuk SMA Negeri 16 sendiri Bapak Ibu, nanti mungkin saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua untuk aset agama dan budaya itu nanti akan saya tambahkan termasuk ke dalam salah satu program saya, yaitu Kamis Berbudaya Bapak Ibu. Untuk Kamis Berbudaya itu sudah saya galakkan ke anak-anak 2 minggu yang lalu. Jadi setiap Kamis anak-anak itu nanti memakai bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa Kromo kepada Bapak Ibu guru dan semua yang ada di lingkungan SMA Negeri 16 yang lebih tua. Jadi setelah nanti anak-anak Kamis Berbudaya itu mereka mencatat di buku batik apa yang mereka bicarakan dalam hari itu. Dan nanti untuk evaluasinya saya evaluasi setiap saya masuk ke kelas. Terus nanti saya beri tanda tangan dan akan saya jadikan nilai tambahan bagi mereka, yaitu nilai keterampilan dan nilai sikap. Jadi itu program saya itu yang pertama Kamis Berbudaya, yang kedua rencananya adalah program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu rencananya kemarin juga sudah saya lakukan meskipun tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Senyum, salam, sapa itu saya lakukan setiap pagi, yaitu ketika anak-anak masuk ke sekolahan itu saya berjaga di depan gerbang, terus saya memberikan salam kepada mereka, memberikan senyum, memberikan sapa, menanyakan kabar dan sebagainya. Itu adalah 2 program yang akan saya laksanakan dan program ini semoga bisa menjadi suatu program yang nanti akan menimbulkan kebiasaan baru bagi anak-anak sehingga mereka nanti akan bersikap yang lebih baik Bapak Ibu, karena untuk Ungguh Boso sendiri itu tujuannya adalah membentuk karakter anak yang sesuai dengan pribadi orang Jawa. Begitu Bapak Ibu rencana program 2 program dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu tentang aset. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya yang singkat ini. Semoga pemaparan program yang sudah saya paparkan nantinya bisa berjalan dengan baik. Saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu dan dengan baik. Ya, dan juga harapannya nanti ke depannya SMA Negeri
dengan berbagai aset yang sudah kita miliki. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.